Wa minas suratil lati tuzkaru fiha al-baqaratu wa hiya kulluha madaniyatun wa yuqalu makiyatun aidon. Ayatuha mi'atani wa sab'un wa samanuna. Di antara surah yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah atau surah sapi betina. Wa hiya kulluha madaniyatun. Surah Al-Baqarah ini semuanya ayat madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Ayatuha mi'atani wa sab'un wa samanuna. Ayatnya berjumlah 287 ayat. Wa kalimatuha salasu alafin wa mi'atun wa adapun kalimat-kalimatnya berjumlah 3100. Wa hurufuha khamsun wa ishruna alpan wa khamsumi'atin. Adapun huruf-hurufnya berjumlah 25.500 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Sebagaimana Ibnu Abbas dahulunya pernah menjelaskan arti alif lam mim itu adalah anallahu a'lam. Akulah Allah yang maha mengetahui. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah atau surah yang dinamakan dengan surah sapi betina yang memiliki berbagai macam fadilah-fadilah di dalamnya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan di antara fadilah-fadilah orang-orang yang membaca surah Baqarah, hampir 2 juz setengah lah, juz 1, juz 2 masih surah Baqarah, kemudian juz ketiga itu 3-4 lembar, jadi hampir 2 juz setengah itu satu surah Baqarah. La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Gelap kata Rasulullah, tidak ada lenteranya. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan, maka selamanya rumah tadi tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini yang pertama. Diriwayatkan daripada Mughaffal an Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Al-Baqaratu sanamul Qur'ani. Surah Al-Baqarah itu adalah puncaknya Al-Qur'an. Yang paling tinggi Al-Qur'an itu adalah surah Al-Baqarah. Nazala ma'a kulli ayatin minna samanuna malakan. Maka turun kata Rasulullah setiap satu ayat daripada surah Al-Baqarah itu 80 malaikat. Sedangkan jumlah ayat di dalam surah Baqarah ini 287. Satu ayat itu dibawa oleh 80 malaikat kata Rasulullah. Coba bayangkan, 80 kali 287, sejumlah itulah malaikat menurunkan menggandeng akan ayat-ayat surah di dalam surah Baqarah ini. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dikeluarkan di dalam surah Al-Baqarah itu ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dikeluarkan Allah Ta'ala min tahtil arsy, dikeluarkan daripada di bawah arsy Allah Ta'ala. Pusilat biha, yang disambung dengan surah Baqarah. Wa yasin qalbul Qur'an, yasin itu adalah hatinya Qur'an.
la yaqra'uha rajulun yuridullah wad darul akhirata illa ghufir lahu. Tiada seseorang yang membaca daripada surah Baqarah itu tujuannya cuma karena Allah dan tujuannya untuk hari akhirat, terkecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah surah Yasin ala mautakum, terhadap orang-orang yang mati di antara kalian. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya kita dianjurkan membaca surah Yasin dan surah Baqarah terhadap orang yang meninggal dunia. Inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a surat al-Baqarati tuqra'u fihi. Sesungguhnya syaitan akan keluar daripada rumah seseorang yang apabila dia mendengar daripada surah Baqarah dibacakan di dalam rumah tersebut. Imam Auza'i di dalam kitab Sawi pernah menjelaskan juz yang pertama. Itu gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Itu lebih tua daripada Imam Malik, dan pernah Imam Syafi'i pun berguru kepada Imam Auza'i. Jadi kata Imam Auza'i, barang siapa yang rumahnya atau gedungnya ingin dihilangkan oleh Subhanahu wa ta'ala daripada ilmu-ilmu hitam atau ilmu sihir, hendaklah dia membaca surah Baqarah. Jadi pernah kejadian balah waktu saya masih mondok. Jadi seberang pondok kami itu dahulu ada rumah makan. Nah, di belakang rumah makan tuh ada sekolah aliyah. Jadi setiap jam istirahat anak-anak aliyah itu makan minum di sana. Jadi ceritanya datang yang punya pemilik rumah makan tadi sama kita. Kamu kan tamatan pondok katanya, dan kamu mondok lagi di sini. Setiap hari, setiap kami ingin menyediakan minuman teh atau es apa juga pun, itu gelasnya tuh selalu terbelah di bawahnya, dan belahnya tuh rata, rapi. Setiap kali kalau di dapur disediakan tidak pecah, walaupun didiamkan lama. Cuma apabila sudah mau disediakan di meja untuk anak-anak yang mau minum, langsung pecah, rata semua pecah. Itu setiap hari. Dan memang katanya, nah ini katanya ini yang masalah nalah. Dan katanya memang dahulu di depan jalan sini pernah terjadi tabrakan dan orang tuh meninggal dunia dan darahnya tidak disiram. Nah, siapa tahu tuh arwah atau roh yang tabrakan tadi itu mengganggu di sini katanya. Padahal kita sudah tahu setiap orang yang sudah meninggal dunia lah itu selalu pertanggungjawabannya dikubur, tidak mungkin lagi mengurus dunia. Apa juga pun masalahnya. Ngapain mengurus dunia? Dia pun sibuk dengan urusannya, dengan pertanggungjawaban masalah dosa dan pahalanya. Ini masa mengganggu lagi. Hantunya gentayangan ya. Jadi anulah Abdurrahman lah, tolong bikinkan air katanya. Bikinkan air untuk menawari rumah di sini, ya, warung di sini supaya jangan lagi kejadian ini setiap hari katanya. Terkadang bukan gelas saja yang pecah, apalah piring pun bisa pecah pada waktu disediakan, tapi apabila belum disediakan masih berletak di dapur itu tidak pecah. Kan aneh. Ini siapa tahu ada yang diletakkan orang pembenci di sini katanya. Jadi kata guru saya, kalau hal yang demikian orang-orang mengadu seperti itu dan dia bertanya siapa yang mengadu, jangan dikasih tahu kata beliau. Nanti akan membuat yang namanya pertama fitnah. Siapa tahu penglihatan kita tidak jelas. Lalu kita katakan ini warung ini yang meletakkan ini, Siapa tahu kita ditipu daya oleh setan. Lalu seakan-akan melihat orang ini meletakkan di sini, di warung kamu ini jangan. Lah. Jadi yang kita apabila orang bertanya demikian kata beliau, ya sama-sama kita berdoa. Itu aja. Sama-sama berdoa, sampean berdoa, saya berdoa, dan tidak tahu mungkin sampean lebih makbul doanya ketimbang saya.
Nah jadi setelah itu saya bacakan, karena saya baru selesai kemarin itu selesai mondok, lalu mondok lagi. Saya ingat pernah belajar di dalam kitab Sawi juz yang pertama, syarah daripada kitab Jalalain, itu ada 4 juz. Di sana Imam Auza'i, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan rumah lah yang dibacakan surah Baqarah itu akan dihilangkan ilmu sihir di dalamnya. Jadi saya baca surah Al-Baqarah mulai juz 1, juz 2 sampai juz 3 tuh saya baca. Saya tiupkan di air minum. Cuma inilah setiap ilmu yang berdasarkan ayat Quran itu jangan dihembus melalui mulut, dihembusnya melalui hidung. Karena mulut kita ini bisa berdusta. Makanya kenapa orang-orang yang membikin doa-doa kenapa tidak makbul, padahal ayat Al-Qur'annya dibaca sama. Ini si A membaca sama, si B sama membaca, apa yang dibaca si A sama si B ini sama. Cuma kenapa makbul oleh si B, itu dikarenakan setelah membaca ayat-ayat fadilah-fadilah itu, si B ini tadi menghembuskannya melalui hidung, dihembuskan begitu, jangan melalui mulut. Karena mulut kita ini bisa berdusta, tapi kalau hidung tidak pernah berdusta, Pak. Kalau kita mencium bau sate, pasti ada sate. Kalau kita mencium bau minyak harum, pasti ada minyak harum di situ. Tapi kalau mulut kita terkadang bisa berdusta. Nah, habis itu setelah kita hembuskan tadi melalui hidung, dibuat dalam botol, Pak, botol. Nah, botol tadi tutupnya itu dilubangi di atas sini, dilubangi. Karena setiap air yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi dikasih ilmu tenaga dalam misalnya itu tidak boleh disiram melalui tangan, Pak. Karena bahasa Banjarnya ruah itu hilang manfaatnya. Karena di telapak tangan kita ini sebenarnya ini ada 99 Asmaul Husna. Nah, kan di sini kan ada Nah ini berapa nih? 81. Ini 19. Semua ilmu-ilmu itu kalau orang tahu inilah Asmaul Husna, apabila dia pegang, air yang dibacakan ilmu sihir atau apa juga pun itu akan hilang. Nah, sama ini air yang kita tiupkan kita hembuskan melalui hidung apabila kita ingin mercikan rumah, nah kita siram begini kan, itu akan hilang manfaatnya. Caranya bagaimana? Botol tadi itu kita lubangi di atas sini, yang sudah dibacakan tadi baru kita siramkan begini. Jadi kata guru saya, caranya kamu seperti tawaf di Baitullah. Jadi ambil sebelah posisi kiri. Nah, kalau saya sekarang ini sebelah kiri saya di sini nih. Mulainya sebelah sini. Jadi berputar. Nah, jadi ini dibawa. Jadi berkeliling ke sini. Nah, ingin membuat pagar rumah dari hal-hal yang berbau sihir Nah, jadi siram begini keliling kita. Jadi seperti tawaf di Baitullah, kiri ambil. Jadi mulai bahu kiri. Nah, sampai ke sini kembali. Nah, itu caranya. Jadi rumah kita sama. Kalau kita menghadap rumah berarti ambil yang sebelah kanan dulu. Cuma kita memutarnya ke kiri begini, Pak. Nah, jadi depan kanan sini, putar ke belakang, ke depan sebelah kiri, baru tutup lagi di sebelah kanan sini. Nah, itu caranya air yang sudah dibacakan surah Al-Baqarah. Dan alhamdulillah sampai beberapa tahun setelah itu tidak pernah lagi kejadian yang gelas itu pecah di bawah sini, Pak. Lalu ada yang mengatakan ini golongan-golongan yang tidak percaya, itu gara-gara asal mulanya gelas itu bekas air panas katanya lalu ditumpahkan dengan air es, pecah di sini. Kalau langsung pecah itu mungkin kita bisa tapi apabila diletakkan di meja makan langsung pecah. Tapi apabila diletakkan di dapur aja tidak apa-apa, walaupun beberapa jam, kan aneh. Nah, orang-orang yang tidak percaya hal-hal yang demikian tuh mistis apa bilangnya begitu. Dan itu pengalaman kita, Pak.
Ini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaat daripada surah Baqarah. Riwayat daripada Abdullah bin Buraidah daripada bapak beliau, kunna jalisan inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami dahulunya pernah duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas sami'tuhu, aku mendengar, kata bapaknya Abdullah bin Buraidah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu surat al-Baqarati, pelajarilah oleh kalian akan surah Baqarah. Fa in akhadha barakatun, orang yang mengambil daripada surah Baqarah tadi, barakatun, ada berkahnya. Apa itu berkah? Zadul khair, bertambah kebaikan. Itu arti berkah kan. Jadi kalau dikatakan mengambil berkah itu syirik, kata-kata yang orang-orang sebelah inilah syirik. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, fa in akhadha barakatun, mengambil surah Baqarah itu adalah berkah. Ayat Quran tuh berkah. Jadi kalau berkah berarti bolehlah kita mengambil itu untuk mengobati orang macam-macam, boleh, karena Rasulullah tidak mengatakan itu syirik. Tapi kalau golongan di luar aswaja itu syirik, ya baca-baca apa tuh jampi-jampi itu sihir juga jar, walaupun ayat Quran jar. Nah ya sudah. Fa in wa tarakaha hasratun, tidak mengambil surah Baqarah itu akan merasakan kerugian, kata Rasulullah. Wala tastati'uha batalatu, dan tidak akan mampu orang yang melakukan sihir terhadap surah Baqarah tadi. Saya pernah kejadian ini, pengalaman-pengalaman balah yang saya pernah alami. Ada seorang anak muda sekitar 16 tahun, kurus kering Pak, jadi tulangnya ini kelihatan. Saya masih mengajar di pondok dulu, jadi sampai dadanya ini pun dibukanya bajunya kering, kelihatan tulang-tulang gini. Pak Ustadz, tolong mandiin saya, katanya. Kata saya, kenapa? Saya ini kena Pak Ustadz, kena sihir, katanya. Wah, masa kena sihir? Coba ceritakan, kata saya. Suatu malam, saya ini memang sering bertengkar dengan bibi saya, adik ibu saya, katanya. Ini tahun 2008 kejadiannya Pak lah, dan alhamdulillah masih ingat. Itu waktu saya di Berau ngajar. Saya bertengkar dengan bibi saya. Lalu pada waktu malam hari, di antara tidur dan tidak, saya melihat bibi saya itu memasukkan seekor anak tikus ke mulut saya. Besok paginya saya ini sulit bernapas, Ustaz, sulit bernapas. Lo kata saya tidak bisa mandikan, paling saya ngasihkan air. Nanti besok, kata saya, datang lagi ke sini. Jadi saya baca surah Baqarah. Surah Baqarah, saya baca surah Baqarah. Selesai, datang pemuda tadi, yang umur 16 tahun tadi datang. Kata saya, tolong minum air ini. Tolong minum air ini. Diminumnya apalah. Jadi sore harinya Pak BAB-nya tuh berwarna hitam. BAB-nya berwarna hitam. Terkadang kalau orang yang pernah meminum surah Al-Baqarah, itu ada dua keadaan. Yang pertama, BAB-nya bisa berwarna hitam, dan yang kedua bisa berwarna coklat tapi lendir-lendir. Kalau lendir-lendir yang berwarna coklat, itu berarti ada obat-obat yang pernah diminumnya atau dimakannya. Tapi apabila hitam, berarti ada ilmu sihir yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah setelah itu datang sore hari, Pak Ustadz, alhamdulillah lega kan di dada saya ini, sudah enak bernapas. Kata saya, apa? Setelah kamu BAB, tahi kamu, kata saya, berwarna apa? Berwarna coklat, katanya. Warna coklat, lendir-lendir. Padahal BAB kan tahi itu kan keluarnya warna kuning lah. Kok kenapa warna coklat seperti itu? Cuma saya diam, tidak mau langsung menuduh. Kata saya, ini anak inilah kemungkinan anak ini pernah mabuk-mabukan atau minum obat terlarang. Seandainya betul-betul sihir yang dimasukkan oleh tantenya tadi, yang berupa anak tikus tadi, otomatis yang akan keluar adalah BAB warna
hitam, tapi yang keluar BAB-nya warna coklat lendir-lendir, berarti itu pernah minum minuman obat atau mabuk-mabukan. Lalu timbul seperti hayal-hayalan, lalu seakan-akan tantenya yang memasukkan ilmu hitam. Nah itu bahayanya kalau orang mabuk-mabukan, banyak halusinasi, lalu terfitnahlah orang yang tidak pernah melaksanakannya. Nah itu diantara adalah sebenarnya banyak lagi lah daripada manfaat surah Al-Baqarah ini. Watarakaha hasratun, meninggalkan artinya tidak mau mengambil surah Baqarah itu, kata Rasulullah, hasratun adalah suatu kerugian. Wala tastati'uha batalatu, dan tidak akan mampu menyaingi akan surah Baqarah itu al-batalatu, Allah ilmu-ilmu sihir. Summa sakata sa'atan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam, kata Abdullah bin Buraidah tadi daripada bapaknya. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu surat al-Baqarati wa Ali Imran, pelajari oleh kalian surah Baqarah dan Ali Imran, fa innahuma zahrawani yuzillani sahibaha yaumal qiyamah. Pelajarilah surah Baqarah dan Ali Imran, kata Rasulullah, sesungguhnya keduanya itu seperti dua bintang, yuzillani sahibahuma yaumal qiyamah. Nanti dua surah itu, khusus dua surah Baqarah dan Ali Imran itu nanti akan menaungi orang yang membacanya di hari kiamat. Ka'annahuma a'yanatani aw firqatan min tayrin sawaf, seakan-akan seperti burung yang menutupi daripada tubuh manusianya tadi, terlindungi, dinaungi oleh seperti dua burung sayap. Nah sehingga ceritanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pala orang-orang yang, kata Rasulullah, orang-orang yang sering membaca surah Baqarah dan surah Ali Imran ini nanti pada waktu terbuka, falamma tasyaqqul ardu, manakala terbelah kuburan seseorang, artinya orang ini akan dibangkit di hari kiamat. Surah Baqarah dan Ali Imran tadi, kata Rasulullah, akan menyerupai seorang laki-laki yang membawa tajun. Tajun itu mahkota, langsung dipasangkan kepada dia dan dipasangkan kepada kedua orang tuanya. Itu yang cuma membaca surahnya aja, apalagi orang tuh hafal Quran. Nah istimewanya itulah pada waktu pembangkitan di padang mahsyar, terbelah, kata Rasulullah SAW, terbelah kuburan seseorang, langsung Quran tadi menyerupai seorang laki-laki membawakan mahkota kepada orang yang membaca surah Baqarah dan Ali Imran dan kepada orang yang hafal Quran. Lalu disuruhkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah Quran sampai sehabis-habisnya. Bila sudah habis kamu membaca Quran, segitulah tingginya derajat kamu di dalam surga. Ini kita bercerita fadilah-fadilah lah yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Di antaranya ayat 60, pertengahan ayat 60. Apabila orang yang membaca famfajarat min husnata asyrata aina, apabila seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, kemudian air susunya tidak keluar, walaupun disedot dengan penyedot apa itu nih, yang pencet begitulah, tidak mau juga keluar, itu baca famfajarat min husnata asyrata aina, ketikan di puting susunya dengan jari manis begini, Pak. Nah, jadi kalau ada yang datang sama sampean-sampean, adalah ibu-ibu, surah baca sendiri, tidak bisa aja lagi haid ya, jangan sampean yang mengetikkan peting susunya, jangan, masih ada suaminya. Suaminya bisa baca Quran juga, nah suruh ibunya atau saudaranya, yalah, jangan sampean, pokoknya aku aja yang hafal aja. Aku dapat ijazah dari Pak Ustadz begini bacaannya ya, kalau tidak aku mungkin tidak manjur nanti, jar bani alasan aja di dukun cabul begini nih. Nya ada tadi dalam aplikasi Play Store ya. Nah itu gunanya tuh
HP-HP yang ada Androidnya dah. Itu sampai nanti cari inilah labzi namanya, berwarna hijau, labzi. Nah, labzi itu paling bagus. Kalau kita ingin mengetahui ayat keberapa, surah keberapa dalam Al-Quran, satu kali orang membaca kita ketik, walaupun 2 kata, itu dia langsung membaca. Jadi di dalam aplikasi Play Store itu ada namanya labzi, LAFZI, yang berwarna hijau. Nanti sampein download. Nanti apabila ada seseorang yang membacakan ayat fadilahnya ini sampai ketik aja sekitar dua kata, nanti dia akan membaca dengan sendirinya. Oh, ternyata surah ini ayatnya ini. Nah, sama seperti ini, famfajarat min husnata asyrata aina, ini pertengahan ayat 60 di dalam surah Al-Baqarah. Awal-awal mula kalimatnya tuh wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Itu ayatnya, kalau yang sempurnanya. Yang diambil di pertengahannya famfajarat min husnata asyrata aina. Nah, lalu sentil puting susu tadi, insyaallah keluar air susunya. Jangan mengharapkan susu sapi lah, jangan mengharapkan susu sapi. Oh, tidak keluar aja, ayo kita minum susu sapi, jangan. Kasihan anak, kasihan anak, Pak. Kasihan anak. Karena nanti jiwanya, Pak, seperti nanti menjiwai jiwa binatang. Beda adalah orang yang menyusu atau ASI lah, ASI dengan susu binatang itu beda, Pak, jiwanya nanti jiwanya beda. Walaupun sama-sama aktif nih lah, sama-sama aktif. Cuma beda. Nanti yang dari ASI ibunya ini aktifnya tidak mau memukul-mukul orang. Tapi kalau yang orang yang minum susu ini, mohon maaf lah, ini sudah kebanyakan yang sudah meneliti, orang yang anaknya mulai lahir sampai umur 2 tahun minum susu sapi, nanti perilakunya sama seperti sapi, suka menendang, suka mukul-mukul orang. Nah, itu yang kita khawatirkan adalah, jadi kalau ada ketemu yang seperti ini, selama masih ada usaha dengan cara menyentil beginilah puting susu tadi, masih diusahakan. Jangan langsung minum air susu sapi, nanti jiwa anak kita seperti sapi. Sedikit lagi lah. Ayat yang ke-67, 6 ayat 68, 69, 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. 1. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Itu 3 ayat ini bila dibaca apalah ini untuk penglaris pedagang. Membacanya kapan? Pada waktu kita membuka kunci toko kita atau kunci dagangan kita, kunci rumah kah misalnya lah, kalau di rumah tadi ada dagangan. Kalau kita punya toko, pada waktu kita membuka toko tadi baca. Ini baca yang 3 ayat ini. Nah, sama halnya orang yang mau membaca ini apabila ingin menawarkan mobil, misalnya inilah, kita mau menjual mobil kita supaya cepat laku. Bacalah ayat ini sampai di dalam mobil, nanti baca. Insya Allah mobil tadi akan cepat laku. Cuma di dalam mobil membacanya. Jadi itu ayat keberapa? Ayat ke-68, 69, 70 di dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah minggu yang akan datang kita surah Fatihah sudah selesai. Jadi 2 minggu yang akan datangnya kita membaca Asmaul Husna. Apa itu nama Allah yang pertama? Ar-Rahman. Apabila dibaca berapa kali fadilahnya begini, apa maksud Ar-Rahman itu, dan lain sebagainya. Jadi insyaallah minggu akan datang kita terakhir tafsir Al-Quran, yaitu pembacaan surah
surah Fatihah, apa nanti fadilah Fatihah, dan bagaimana tawasul dengan Fatihah. Insyaallah nanti kita bahas minggu yang akan datang. Cara tawasul Fatihah, apa fadilah Fatihah, itu minggu yang akan datang kita bahas. Lalu 2 minggu setelah ini baru kita membaca kitab, insyaallah kitab tafsir daripada Asmaul Husna yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nah, jadi ini satu lagi lah dari guru saya sendiri langsung almarhum Kiai Haji Abdul Mujib Jazuli. Jadi kata beliau, saya pernah bertanya sama beliau, guru, bagaimana orang itu ada gampiran? Tahu sampean gampiran, Pak? Bahasa Banjar tuh lah. Apa Pak Ji? Digampiri orang tuh apa bahasanya? Perewangan. Nah, jadi saya pernah bertanya sama beliau, berhadapan langsung beliau, bagaimana cara membuangi orang yang seperti orang yang pernah nih lah, datuk sampean atau kakek sampean dahulunya pernah memelihara buaya. Bila sampean mau celaka, ada yang menolong jin tadi, khadam daripada buaya tadi, buaya putih misalnya lah. Itu bagaimana cara membuanginya? Nah, saya pernah diijazahkan beliau untuk menutup, jangan sampai kita ini keturunan daripada datu-datu kita, kakek-kakek kita menerima ilmu seperti itu lagi. Lalu di saat kita hendak dicelakai orang, jin tadi yang membantu kita, kapan kita selesainya minta bantuan dengan Allah? Itu khawatirnya pada waktu kita sakaratul maut nanti datang buaya tadi. Dahulu kamu minta tolong sama aku, sekarang pada waktu sakaratul maut aku minta permohonan. Kamu begini aja, kata-kata jin-jin yang berbentuk rupa buaya tadilah. Maukah kamu mengakui bahwasanya Allah itu 2? Bila tidak mau akan kusiksa sekarang. Nah, bagaimana kita, Pak? Sedangkan kita pada waktu sakaratul maut itu sudah ada 2 yang pasti. Setan yang menyerupai ibu kita, setan yang menyerupai bapak kita. Yang satu menyuruh masuk ke agama Nasrani, yang satu menyuruh kita masuk ke agama Yahudi. Ditambah lagi parewangan apa? Parewangan kita tadi 3 sudah. Maka pada waktu sakaratul maut tuh, sempatlah kepikiran membaca 2 kalimat syahadat pada waktu sakaratul maut. Dah sempat lagi, Pak. Makanya untuk itu harus ditutup, Pak. Harus ditutup. Jadi caranya bagaimana? Ini langsung dijelasakan oleh guru saya. Durrahman, saya dipanggil Udur. Dur, baca sesuatu itu dari Fatihah dan ditutup Fatihah. Bila sesuatu itu diawali Fatihah dan ditutup dengan Fatihah, kata beliau, tidak akan bisa masuk dan tidak akan bisa keluar sesuatu apa jua pun. Artinya bila tidak bisa masuk karena ada Fatihah yang awal kita baca, tidak akan masuk ilmu sihir atau ilmu apa aja pun tidak akan masuk, kata beliau, dan tidak akan keluar. Artinya kita akan dijaga daripada surah Fatihah ini. Yang pertama kata beliau, baca surah Fatihah. Setelah itu 5 ayat di dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalika kitab, sampai muflihun yang sering kita baca waktu tahlilan. Setelah itu kata beliau, baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun sampai habis. Baru kita kembali, kata beliau, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu tutup dengan Fatihah. Nah, orang yang membaca begitu, kata beliau, itu dirinya sudah dipagari oleh Fatihah. Jadi insya Allah ilmu sihir apa juga pun tidak akan masuk, karena awal kita dimulai Fatihah dan diakhiri dengan Fatihah. Sesuatu yang masuk tidak akan masuk, sesuatu yang akan keluar tidak akan bisa keluar. Artinya kita terjaga. Nah, itu langsung diijazahkan oleh guru saya Kiai Haji Abdul Mujib Jazuli. Ajastukum, saya ijazahkan kepada sampean yang ingin mengamalkannya. Silakan. Jadi kalau ada orang yang kena ilmu sihir, palah cukup itu sampean baca Fatihah 5 ayat, awal surah Baqarah, ayat kursi, kemudian amanar rasul. Setelah itu kembalian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu tutup dengan Fatihah. Tiup ke air minum, hembuskan melalui hidung, jangan melalui mulut. Minumkan. Insya Allah sembuh orang tadi. Sembuhnya nantinya di waktu dia BAB akan keluar, BAB-nya itu warna hitam, berarti itu kena sihir. Tapi apabila BAB-nya keluar warna coklat dan lendir, berarti itu bagas mabuk-mabukan atau minum obat atau apa juga pun.
Ini ada hajat daripada Bapak Anu untuk minta bacakan doa selamat untuk cucu dan anak beliau, kata dia ceritanya. Ya kita doakan selamat, mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala sahbihi barik wa sallim ajma'in. Subhanallah fi siang kulli madin subhana farrij an kulli mahzun subhana ma idza radan sayyakul kun fayakun subhana man jala khazaina bainal kaffi wa ya mufarrij farij hammana wa gamana wa halana farajan ajim bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka alfa dawin wa alfa shifa'in wa quwwatin wa alfa ilmi wa alfa barakah wa alfa salam wa alfa hajja wa ni'mah wa rahmah wa samaita ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'immata ta'ammul li sahibiha khairat darin wa dafi'ata darban kullu madaratin yaqdi al-hajat wa yadafi al-baliyat wa yadafi al-balaya. Iqdi hajatina ya Allah wa bi khususi li hajati Alarik Tristan Sidik wa Antara. اكتب لهم السلامة والصحة والعافية لنا وعليهم وعلى عبيدك الحجات والغزاة والزوار المسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائل واختمنا منك بخير أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وأموالنا وأولادنا وكسبنا وجميع أهوالنا برحمتك أرحم الراحمين. نسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون لنا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.